Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Baik, Bu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Amin. Baik, untuk mendapatkan keberkahan kita dalam proses pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membacakan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya Quran surah apa? Ad-Duha, Bu. Ya, silakan dibaca anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dolam fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Baik, sebelum Ibu memulai materi kita pada hari ini, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Yang pertama, Putriani Lubis. Hadir, Bu. Musriana Lutfia. Hadir, Bu. Khairun Nisa. Hadir, Bu. Zahra. Hadir, Bu. Sumiani. Hadir, Bu. Zikri. Hadir, Bu. Ahmad. Hadir, Bu. Dani. Hadir, Bu. Oh, baik, semuanya sudah hadir ya. Iya, Bu. Tidak ada yang libur kan? Tidak, Bu. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak. Sebelumnya, Ibu sudah menyuruh kalian untuk memahami dan membaca materi untuk hari ini. Dan sebelum Ibu menjelaskan tentang materi kita pada hari ini, ada yang tahu nggak apa itu husnudzon dan roja? Tahu, Bu. Iya, silahkan Putri. Apa itu? Husnuzon adalah berprasangka baik, sedangkan rojak adalah mengharap atau pengharapan. Oh, betul sekali Putri. Tapi itu masih kurang jelas, Put. Oh, gitu, Bu. Iya, Putri. Ibu akan menjelaskan secara detail. Husnudzon berarti berbaik sangka, atau kata lain tidak cepat-cepat berburuk sangka sebelum perkaranya menjadi jelas. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia akan berinteraksi dengan sesamanya dalam suatu pergaulan. Hal itu disebabkan manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan suatu pergaulan yang harmonis. Perlu dipupuk sikap berbaik sangka antar sesama manusia. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah, kalau sudah paham, tolong diulangi Putri.
Hunuzon berarti berbaik sangka atau kata lain tidak cepat-cepat berburuk sangka sebelum perkaranya menjadi jelas. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia akan berinteraksi dengan sesamanya dalam suatu pergaulan. Hal itu disebabkan manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan suatu pergaulan yang harmonis. Perlu dipupuk sikap berbaik sangka antara sesama manusia, Bu. Oh, betul sekali Putri. Selanjutnya kita akan masuk kepada bentuk-bentuk husnudzon. Di sini sudah ada yang tahu apa itu bentuk-bentuk husnudzon? Aku, Bu. Oh, silakan Lutfia. Baik, Bu, bentuk-bentuk husnudzon. Sikap husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib, akan sangat mendukung. Ya, lanjut Lutfia. Oh, iya, Bu. Yang kedua, husnudzon kepada sesama. Yang ketiga, husnudzon kepada diri sendiri, Bu. Oh, betul sekali Lutfia. Di sini Ibu akan menjelaskan secara detailnya. Yang pertama itu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib dan akan sangat mendukung proses pemantapan jiwa keimanan manusia, bahkan akan melahirkan sikap tawadu dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, husnudzon kepada sesama. Kita tidak boleh terburu-buru berprasangka kepada orang lain sebelum semuanya jelas, apalagi dasarnya hanya omongan atau isu yang dihembuskan oleh orang-orang yang suka menfitnah. Yang ketiga, husnudzon kepada diri sendiri. Husnudzon terhadap diri sendiri bisa berarti bahwa kita harus mempunyai penilaian baik terhadap diri kita. Jika kita sadar bahwa kita memang belum baik, maka kita berprasangka baik kepada diri kita dan bisa memperbaiki sikap kita sendiri. Husnudzon terhadap diri sendiri juga bisa terwujud sikap percaya diri, percaya bahwa kita bisa menjadi orang yang baik, menjadi manusia yang dapat meraih cita-cita. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Kalau sudah paham, coba diulangi kembali Nisa. Baik, Bu. Bentuk-bentuk husnudzon ada 3. Yang pertama yaitu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana maksudnya di sini yaitu hukumnya wajib dan akan sangat mendukung proses pemantapan jiwa keimanan manusia, bahkan akan melahirkan sikap tawadu dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan husnudzon kepada sesama yaitu kita tidak boleh terburu-buru berprasangka jelek kepada orang lain sebelum semuanya jelas. Dan yang terakhir yaitu husnudzon kepada diri sendiri. Husnudzon terhadap diri sendiri bisa berarti bahwa kita harus mempunyai penilaian baik terhadap diri kita, Bu. Betul sekali Putri. Baik, selanjutnya Ibu akan membacakan ayat yang menjelaskan tentang husnudzon, yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya?
yang sudah mati, tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Materi selanjutnya yaitu hikmah dan keutamaan husnudzon. Yang pertama, husnudzon akan mendatangkan ketentraman lahir batin. Yang kedua, orang yang memiliki sikap husnudzon pada Allah menunjukkan bahwa ia telah memiliki jiwa yang takwa, sabar, tabah, dan tawakal. Yang ketiga, orang yang memiliki sikap husnudzon kepada Allah akan senantiasa dicintai Allah karena ia senantiasa menerima terhadap apa saja yang telah dilimpahkan kepadanya. Yang keempat, orang yang memiliki sikap husnudzon kepada sesama manusia akan senantiasa dicintai oleh sesama, karena orang lain merasa tidak pernah dirugikan olehnya. Yang terakhir, sikap husnudzon akan menjauhkan seseorang dari perbuatan keluh kesah, iri, dengki, menfitnah, mengadu domba, dendam, dan menggunjing. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Kalau sudah paham bisa diulangi? Bisa, Bu. Kepada Putri coba diulangi. Hikmah dan keutamaan husnudzon. Yang pertama, husnudzon akan mendatangkan ketentraman lahir batin. Yang kedua, orang yang memiliki sikap husnudzon kepada Allah menunjukkan bahwa ia telah memiliki jiwa yang takwa, sabar, tabah, dan tawakal. Dan yang ketiga, yaitu orang yang memiliki husnudzon kepada Allah akan senantiasa dicintai Allah karena ia senantiasa menerima terhadap apa saja yang telah dilimpahkan kepadanya. Yang keempat yaitu orang yang memiliki husnudzon kepada sesama manusia akan senantiasa dicintai oleh sesama karena orang lain merasa tidak pernah diragukan oleh ulahnya. Dan yang terakhir, sikap husnudzon akan menjauhkan seseorang dari perbuatan keluh kesah, iri, dengki, memfitnah, mengadu domba, dendam, dan menggunjing, Bu. Masya Allah, pintar kali ya Putri ini. Mudah Amin, sekali Bu. memahaminya. Yang di belakang apakah sudah paham? Paham, Bu. Ya. Yang di belakang tolong jangan ribut ya. Ibu sedang menjelaskan. Iya, Ibu. Iya, Bu. Siap, Bu. Ya. Selanjutnya materi kita yaitu tentang roja. Ada yang tahu apa itu roja? Aku, Bu. Oh, silakan kepada siapa itu namanya yang cowok? Rizky, Bu. Oh, silakan Rizky. Roja adalah mengharap atau pengharapan. Oh, Masya Allah, pintar sekali ya. Tetapi itu bukan pengertian secara detailnya ya, Rizky. Siap, Bu. Ibu akan menjelaskan secara detailnya. Secara bahasa, roja berasal dari kata roja'a yarju'u roja'an, yang berarti mengharap dan pengharapan. Apabila dikatakan roja'ahu, maka artinya ammalahu, dia mengharapkannya. Jika dirunut dari makna bahasa, maka asal makna roja adalah menginginkan atau menantikan sesuatu yang disenangi. Oh, jadi gitu, Bu. Iya, Nak. Yang di belakang paham kan apa yang Ibu jelaskan? Sangat paham, Bu. Kalau sudah paham tolong diulangi. Jangan ribut ya. Iya, Bu. Ya, silakan diulangi kepada Dimas. Secara bahasa, roja berasal dari kata raja yaitu yarju, rajaan, ajaan, yang berarti mengharap dan pengharapan. Apabila dikatakan roja'ahu, maka artinya amaluhu, dia mengharapkannya. Jika dituntut dari makna bahasa, maka asal makna roja adalah menginginkan atau menantikan sesuatu yang disenangi. Masya Allah, betul sekali. Selanjutnya kita akan masuk kepada ciri-ciri sifat roja. Yang pertama, ciri-ciri sifat roja yaitu optimis.
Optimis memungkinkan seseorang melewati setiap tahapan kehidupan dengan lebih indah dan membuat suasana hati lebih terang. Rasa optimis dapat menghilangkan penderitaan batin seseorang dan harapannya dapat timbul kembali. Tidak ada faktor yang mampu mengurangi beban permasalahan dalam kehidupan ini, sebagaimana daya dan kekuatan yang terkandung dalam rasa optimisme. Yang kedua, dinamis. Dinamis adalah sikap untuk terus berkembang, berpikir cerdas, penuh kreasi, dan rajin beradaptasi dengan lingkungan. Orang yang dinamis tidak akan mudah merasa puas dengan prestasi-prestasi yang ia peroleh, tetapi akan berusaha menerus untuk meningkatkan kualitas diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, apabila selesai menyelesaikan suatu urusan atau tugas, maka bergegaslah untuk merencanakan program-program berikutnya. Itulah ajaran dinamis seperti yang terkandung dalam Quran Surah Al-Insyirah 7-8 dan Al-Jumu'ah sebagaimana ayatnya, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Maka apabila engkau telah selesai sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Ayat yang kedua, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Kita tidak bisa berdiam diri, berpangku tangan tanpa mempunyai inisiatif untuk melakukan hal-hal yang positif. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Kalau sudah paham, yang di belakang yang paling sudut tolong diulangi kembali kepada Lutfia. Silakan. Optimis memungkinkan seseorang melewati setiap tahapan kehidupan dengan lebih indah dan membuat suasana hati lebih terang, Bu. Masya Allah, pintar sekali ya Lutfia nih. Makasih, Bu. Kalau sudah paham, selanjutnya kita akan masuk kepada cara membiasakan sifat roja. Yang pertama, selalu berpegang teguh kepada tali agama, yaitu agama Islam. Yang kedua, selalu berharap kepada Allah agar selalu diberikan kesuksesan dalam berbagai macam usaha dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu merasa takut kepada ancaman dan siksaan Allah di hari akhir kelak. Yang keempat, selalu cinta, yaitu mahabbah kepada Allah dalam beragama, situasi, dan keadaan. Yang terakhir, yakin bahwa rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Yang selanjutnya, hikmah dan keutamaan roja. Yaitu yang pertama, sikap roja merupakan sikap optimisme total sebagaimana seorang pedagang yang rela mempertaruhkan seluruh modal usahanya karena meyakini keuntungan besar yang bakal segera diraihnya. Yang kedua, roja akan menjadikan seseorang hidup tanpa kesedihan. Sebesar apapun bahaya dan ancaman yang datang, tidak mampu menghapus senyum optimisme dari wajahnya. Yang ketiga, roja akan membuat seseorang berprasangka baik, membuang jauh prasangka buruk. Yang keempat, roja akan membuat seseorang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mudah putus asa. Yang terakhir, roja akan membuat seseorang merasa tenang, aman, dan tidak merasa takut pada siapapun. Dan roja dapat meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang telah diterimanya dan dapat menghilangkan rasa hasut, dengki, dan sombong kepada orang lain. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Kalau sudah paham, tolong diulangi ya. Yang paling depan.
Dari mana, Bu? Yang dari cara membiasakan sifat roja. Cara membiasakan sifat roja. Yang pertama, selalu berpegang teguh kepada tali agama Allah, yaitu agama Islam. Dan yang kedua, selalu berharap kepada Allah agar selalu diberikan kesuksesan dalam berbagai macam usaha dan mendapat ridho darinya. Dan yang ketiga, yaitu selalu merasa takut kepada ancaman dan siksaan Allah di hari akhirat kelak. Dan yang keempat, selalu cinta atau muhabbah kepada Allah dalam beragam situasi dan keadaan. Yang terakhir, yakin bahwa rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik, Bu. Oh, Masya Allah. Dari tadi si Nisa ini menyimak ya. Iya, Bu. Ini bisa sebagai dicontoh ya. Baik, mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Dan Ibu akan memberikan tugas di rumah, yaitu mencari contoh perilaku husnudzon dan roja. Silakan ditulis ya, supaya diingat. Baik, Bu. Oke, jangan sampai lupa ya anak-anak. Iya, Bu. Mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga minggu depan kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.